saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh ingin merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24 mengenai hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal mengumpulkan harta ini sungguh sangat menarik. Menurut saya, kita mempelajari bagaimana Yesus sedang menantang iman kita. Jadi, hal di sini di ayatnya yang pertama begitu ya, dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, seringkali kan kita mengumpulkan harta karena rasa agar kita memiliki rasa aman begitu ya. Loh, kenapa di firman Tuhan hari ini kita dilarang untuk mengumpulkan harta di bumi? Padahal kita kan mempersiapkan atau antisipasi terhadap segala kemungkinan yang ada, atau kita mempersiapkan masa depan untuk keturunan-keturunan kita atau keluarga kita begitu. Sehingga kita mengumpulkan harta untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kita refreshing dan lain sebagainya. Agar kita terus bisa membantu orang juga. Kadang-kala kita memiliki alasan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa di firman Tuhan hari ini kita dilarang untuk mengumpulkan harta di bumi? Apakah memang benar-benar tidak boleh mengumpulkan harta? Menurut saya jawabannya bukan seperti itu. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta di bumi secara
frontal benar-benar tidak boleh mencari. Tapi mari kita sama-sama merenungkannya. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa harta dunia bersifat sementara. Dengan penyadaran itu kita tahu bahwa harta ini tidak akan kita bawa mati, Bapak Ibu. Karena di firman Tuhan dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, banyak juga orang mengatakan, wah memang tidak dibawa mati Bu, tetapi kita kan untuk di dunia ini, untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Benar, tapi harta itu bisa saja seketika bisa lenyap begitu. Maka dikatakan dengan jelas penyadaran bahwa harta dunia bersifat sementara ada di dalam perikop yang kita baca hari ini. Nah, yang kedua, kita menyadari bahwa ketika harta kita berada di mana, hati kita juga ada di situ. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kalau harta kita itu ada di bantal, nah hati kita juga pasti ada di bantal itu. Kita bawa tidur, kita bawa kemana-mana, kita akan menjaganya, jangan sampai ada pencuri dan lain sebagainya. Nah akhirnya itu sangat merepotkan hidup kita, memberatkan. Jadi kita apa-apa harus menjaganya, begitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan alasan inilah, dengan penyadaran inilah, kita tahu mengumpulkan harta atau menuhankan harta itu tidak diperkenankan. Jadi yang kedua, karena kita tahu harta itu bersifat sementara. Yang kedua, karena di mana harta kita berada, di situ hati kita pun berada. Yang ketiga, kita menyadari dari perikop ini, kita tidak bisa memiliki dua tuan. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon sementara kita sedang menyembah Allah. Kita hanya boleh menyembah satu Tuhan, yaitu Allah kita, Allah yang hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi arti dari jangan mengumpulkan harta di bumi ini, itu maksudnya seperti apa? Jadi mengumpulkan itu mencakup kelebihan dari milik kita dan keamanan bagi masa depan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana pasti orang-orang mengumpulkan harta itu adalah lebih daripada cukup. Jadi kelebihan-kelebihan itulah, jadi ini untuk simpanan di masa depan dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan kelebihan untuk rasa aman. Tadi saya sudah menyinggungnya di depan. Nah inilah yang tidak boleh. Sebenarnya kita kan merasa aman, kita merasa tenang, itu kan hanya karena pemeliharaan Allah. Kalau kita mengingat lagi dulu ketika bangsa Israel diberikan mana, harus diambil secukupnya. Karena jika berlebihan pun itu akan menjadi busuk begitu ya Bapak Ibu, tidak bisa digunakan begitu. Jadi secukupnya kita untuk kita saat itu. Nah, mengumpulkan harta ini jadi mengumpulkan secukupnya dan mengumpulkan harta ini sama bagaimana kita melihat bahwa rasa aman itu harusnya ada kita berikan kepada Allah. Karena kita punya Allah, kita merasa aman. Bukan karena kita punya harta, kita merasa aman. Begitu. Jadi mengumpulkan ini adalah bagaimana kita tidak menuhankan kekayaan, kelebihan-kelebihan uang kita sebagai Tuhan kita. Dan kita merasa aman karena kita punya cukup uang. Nah, yang berikutnya, jadi sikap kita terhadap jaminan keamanan duniawi mengungkapkan siapa diri kita. Jadi kalau kita itu yakin pada kekayaan kita bisa membuat kita bahagia, bisa membuat anak cucu kita bahagia, itu menurut saya ini yang dilarang. Karena sekali lagi diingatkan bahwa siapa diri kita? Kita adalah milik kepunyaan Allah. Siapa diri kita? Kita adalah umat Allah. Siapa diri kita? Kita adalah orang yang percaya kepada pemeliharaan Allah. Jadi bukan uang yang membuat kita aman, bukan kekayaan duniawi yang membuat kita nyaman, tetapi karena kita punya Allah. Nah, yang berikutnya, bergantung sepenuhnya kepada Allah bukan berarti kemalasan. Jadi, oh ya sudah, kita percaya bahwa burung-burung juga
burung-burung di udara, bunga-bunga juga dipelihara Tuhan. Jadi kita malas-malas begitu saja. Di firman Tuhan di dalam Alkitab yang lain juga mengatakan kita tidak boleh hidup malas. Kita harus giat dalam segala hal. Nah, memang kita terus bekerja, kita terus giat, tetapi berbeda tujuannya, begitu ya. Berbeda, hati kita tetap kepada Allah, tujuan kita tetap kepada Allah. Segala yang kita miliki adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuannya kita hidup itu adalah benar-benar untuk Allah. Jadi memfokuskan prioritas kepada Allah. Bukan semata-mata, oh ya karena kita percaya pemeliharaannya kita menjadi orang yang malas. Bukan itu juga yang diinginkan dari firman Tuhan hari ini. Nah, kita benar-benar percaya saat mengalami pemeliharaan Allah. Kita percaya penuh terhadap pemeliharaannya. Meskipun kita terkadang tidak memiliki harta kekayaan di dunia, tapi tetap saja Tuhan tolong. Kita memiliki harta, berarti Tuhan tolong lewat itu. Ketika tidak memiliki, Tuhan tolong lewat hal lain. Tuhan itu tidak akan lepas daripada Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita itu jatuh. Pertolongannya itu ya dan amin. Tuhan itu bisa menolong kita lewat apapun itu. Nah, oleh karena itu, jadi di sini perikop ini adalah mengingatkan kita sebuah prinsip hidup. Bagaimana kita harus memiliki prinsip hidup mengutamakan Allah, bukan mengutamakan kenyamanan, kekayaan kita untuk rasa aman. Jadi di sini adalah mengingatkan bagaimana yang memberi rasa aman itu adalah Allah, yang memberi rasa nyaman adalah Allah. Dengan itu kita terus bekerja, dengan itu kita terus menjalani kehidupan ini adalah juga untuk kemuliaan nama Allah. Nah, sebagai penutup, kadang-kala Tuhan mengizinkan kita disakiti agar kita belajar untuk mengampuni. Tuhan juga mengizinkan tubuh kita mengalami sakit agar kita menyadari bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Dan Tuhan izinkan hidup kita berkekurangan agar hati kita tidak terikat dengan harta duniawi. Tuhan ingin supaya kita fokus pada harta surgawi, harta yang kekal, harta yang hanya bisa dimiliki bila kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan dan berjalan tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Hidup yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Hidup yang mengandalkan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus berdoa agar kita hidup di dalam Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mengambil sikap hidup, prinsip hidup, bagaimana kami mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjalani kehidupan ini dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan-Mu. Dan biarlah kami melakukannya benar-benar sebagai pekerja-Mu yang mulia di dalam kehidupan ini. Agunglah kasih Allah dan agunglah pemeliharaannya. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri doa pagi online kita pada hari ini. Dan kita akan berdoa syafaat. Saya akan membantu untuk berdoa syafaat. Nanti kita akan sama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa untuk kesehatan kami semua. Kami memohon agar Engkau terus memberi kami kesehatan. Kami terus ingin untuk bekerja di ladang-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sekali bangsa Indonesia ini merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Kiranya kami terus menjadi bangsa yang tangguh, sehingga kami terus juga bisa menumbuhkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mewujudkan damai sejahtera Kristus. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja GKI Gading Serpong, biarlah terus menjadi saluran berkat, saluran kuasa, dan saluran kasih-Mu bagi seluruh umat manusia. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami terus mampu hidup, agar kami terus mampu menghadapi setiap pergumulan kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota jemaat maupun simpatisan yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau Tuhan tolong. Kiranya juga Engkau terus tolong jemaat dan simpatisan yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan tetap memberi sukacita di dalam sakit penyakitnya, tetap kuat menghadapinya. Ya Bapa, kiranya juga Engkau terus ada beserta kami sehingga kami terus mampu memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ingin menutup persekutuan doa pagi online kami ini pada hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini kami ingin memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberikannya kepada kami, memberikan kekuatan untuk senantiasa bekerja di ladang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.